kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya ingin melakukan wawancara terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah selama ini dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan jalan? Terima kasih. Biasanya untuk kasus-kasus yang terjadi di lembaga kita, lembaga kami itu biasanya memang sebagian besar itu adalah kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika. Untuk kasus bujukan moral itu biasanya kan bisa langsung segera diselesaikan. Tapi untuk kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini biasanya kita memang merupakan kasus yang memilih di antara dua pilihan yang memang betul-betul sama-sama tidak ideal. Jadi biasanya yang terjadi seperti itu di lembaga kita. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar tersebut? Biasanya kita untuk pengambilan keputusan ini biasanya kita melihat dari segi mana sama-sama biar tidak ada hal-hal yang sama-sama saling merugikan. Biasanya kita juga melihat dari segi permasalahan dari siswa itu sendiri, kemudian kita juga melihat dari segi guru yang ada di kelas masing-masing. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sendiri? Biasanya kita duduk bersama. Jadi tidak hanya saya yang mengambil keputusan, tapi kita duduk bersama dengan guru dan siswa ataupun orang tua yang bermasalah. Kemudian kita sampaikan bersama-sama permasalahannya apa, titik permasalahannya apa, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Yang paling efektif itu adalah kolaborasi, intinya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk tantangan itu sendiri kalau dari segi guru itu sebenarnya nggak masalah sih, dari segi anak juga nggak masalah. Biasanya ini tantangan ini terletak justru pada wali murid, karena yang satu sana sudah menerima kemasan ini selesai, yang satu belum menerima, itu yang jadi tantangan. Baik. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau langsung diselesaikan saat itu? Untuk kasus-kasus yang tergolong ringan, biasanya kita langsung selesaikan di tempat. Namun untuk kasus-kasus yang tergolong agak berat, bisa kita menyelesaikan hari itu dan dilanjutkan untuk di kemudian hari berikutnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Kemudian tadi ada prosedurnya Ibu? Ada prosedur khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk prosedur khusus biasanya kita adakan kegiatan buku-bukunya, ada buku-bukunya. Kemudian kita adakan home visit juga. Terima kasih. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pasti itu kita kerjasamanya dengan Dewan Guru. Jadi permasalahan tidak akan bisa selesai kalau hanya diselesaikan oleh satu orang saja dalam satu lembaga. Karena keberhasilan dalam suatu lembaga itu tergantung dari keberhasilan kepala sekolah, guru, didukung wali murid, dan juga komite atau yayasan. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sepanjang Ibu mengambil keputusan tersebut? Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika ini, diantaranya ya,
bahwasanya untuk pengambilan keputusan itu tidak hanya diselesaikan salah satu pihak, tapi kita harus bekerja sama dengan khususnya dengan wali murid, karena dalam hal ini sebuah lembaga, apalagi lembaga pelayanan TK, adalah melayani kepada masyarakat dan kepada khususnya kepada wali murid yang ada di sekolah. Baik Ibu, saya mengambil semua penjelasan Ibu, menyerap semua penjelasan Ibu, dan saya menjadi paham bagaimana sebuah keputusan diambil oleh seorang kepala sekolah ketika menghadapi sebuah ujian etika. Terima kasih Ibu untuk waktu dan penjelasannya Ibu. Saya akhiri wawancara hari ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mar? Alhamdulillah sehat nih. Terima kasih Bu Mar sudah bersedia memenuhi permintaan saya mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan ya Ibu. Baik, Ibu ada yang saya tanyakan adalah apakah atau bagaimanakah selama ini Bu Mar mengidentifikasi kasus-kasus yang Bu Mar hadapi, apakah itu merupakan dilema etika ataukah merupakan rujukan moral. Dalam hal ini, kalau dilema etika itu adalah melawan sebuah dilema antara benar dan benar, tapi kalau rujukan moral itu antara benar dan salah. Jadi bagaimana Bu Mar selama ini mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Kadang juga kita datang ke dilema etika, kadang ada rujukan moral. Ya semuanya mesti ya adalah keseruan sekolah. Dua itu pasti ada. Dan bagaimana Ibu mengidentifikasi itu adalah kasus ini adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi? Identifikasinya dengan ya apa yang kita di permasalahan itu sendiri. Seandainya permasalahan itu memang harus memutuskan dengan dilema yang antara etika dan itu pasti ada sendiri. Jadi tergantung kasusnya. Baik, berarti Ibu dalam memutuskan itu melihat kasus-kasus yang ada. Iya, kasus apa yang dihadapi kita diambil keputusan. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya tuh sama-sama benar, yang sama-sama mempunyai nilai kebaikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Untuk pengambilan keputusan ya selama ini kita usahakan dulu dan dulu ya setelah sharing dengan dulu pendapat itu kita satukan dan dari situ kita ambil keputusan. Baik. Kemudian langkah-langkah apa yang Bu Mar lakukan, yang jadi langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mar lakukan ketika menghadapi permasalahan yang Langkah-langkah yang pertama kita ya pengamatan dulu apa itu permasalahan ini perlu disampaikan di yang bersangkutan atau dengan dewan dulu. Nah, kita identifikasi dulu permasalahannya. Setelah itu ya sudah selesai diobservasi itu, nah kita sampaikan yang bersangkutan atau disampaikan lagi bermusyawarah. Dan ya yang penting kita ambil keputusan bersama ya biar semuanya enak lah antara guru dan kepala sekolah. berarti langkah pertama adalah Ibu melihat kasusnya itu apa. Iya. Dan bisa disaksikan. Kemudian setelah itu baru membuat itu. Baik, Sampaikan semua. Baik, kemudian Ibu harus apa saja
Iya benar kan apa ya? Ya hal semuanya dalam mengambil keputusan itu kita dalam bermusyawarah itu kan juga hal yang positif ya. Terus kita sampaikan dan kita secara pribadi walaupun kadang sama teman-teman sejawat, tapi dengan penyampaian yang halus, penyampaian yang halus dan mengena, ya kita tidak sepihak. Jadi pengambilan itu tidak sepihak. Kita mendengarkan kesannya dari mereka juga permasalahan apa yang kita dengarkan. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bima merupakan tantangan dari Bima dalam mengambil keputusan? Tantangannya itu ya orang Jawa kata nggak enak sama teman sejarah. Tantangannya itu mereka lebih sepuh, jadi kita mau menyampaikan juga ya apa kalau dulu kita kan punya karakter sendiri ya menyampaikan, maka ada guru yang tidak bisa menerima keputusan yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan, mereka tidak bisa menerima, mereka merasa lebih tua, kepala sekolah lebih muda, Jadi itu adalah tantangan. iya, mengambil keputusan harus kita melihat sisi apa ya, moodnya orang lah gitu, moodnya gimana. Apakah selama ini Bukmar itu ada jadwal-jadwal khusus atau waktu-waktu khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus? Apakah intinya tuh apakah ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus itu atau langsung diselesaikan jika ada sebuah permasalahan? Kita lihat kalau jadwal khusus apa ya, permasalahan itu datang tidak dijadwalkan. Nah, jadi paling kita sharing duduk, terus nanti permasalahan, kalau seandainya ada permasalahan kita duduk bareng selesaikan bareng. Nah, kalau jadwal khusus tidak ada. Jadi kalau ada permasalahan baru kita dituntut diselesaikan. Berarti Bukmar langsung ya Bu? Iya, Langsung menyelesaikan masalah itu saat itu juga tidak berlarut-larut. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi sebuah permasalahan? Ya itu kita di sini keluarga. Jadi antara guru, kepala sekolah itu saling menguatkan. Adanya kepala sekolah tidak bisa memutuskan, nanti kita ada masukan dari daerah guru. Nah, jadi itulah apa ya, saling membutuhkan antara guru dan kepala sekolah. Walaupun nanti akhirnya keputusan diambil oleh Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana ambil, pembelajaran apa yang Bukmar ambil ketika menghadapi sebuah permasalahan? pembelajaran apa yang saya ambil dari permasalahan ini Ketika mengambil keputusan. iya ya itu sebagai ilmu yang baru ya. Jadi kita tahu permasalahan ini tidak semua permasalahan sama ya. Terus kita bisa mengambil keputusan juga tidak harus sendiri ya. Nah, harus kita perlu teman masih jawab dalam guru itu. Jadi banyak yang kita ambil dari ilmunya di sini. Semuanya ada hikmahnya, ada manfaat dari permasalahan itu. Setiap permasalahan itu mesti ada hikmahnya. Baik Bukmar, terima kasih untuk waktunya Bukmar. Saya menyerap semua penjelasan Bukmar bagaimana Bukmar mengambil sebuah keputusan, memutuskan sebuah keputusan apakah itu dilematika, apakah itu sebuah rujukan moral. Terima kasih Bukmar untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Dewi, sukses selalu. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar